Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan Timnas Indonesia. Enjoy the moment Timnas Indonesia dalam sesuatu yang situasi menegangkan, di mana pasca gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024, Timnas Indonesia saat ini sedang mendapatkan beberapa sorotan yang memang betul-betul tajam. Memang bukan main-main lagi soal hal ini. Kritikan mereka dan juga beberapa narasi mulai berserakan di media sosial, dan bahkan ada juga yang namanya adu domba sana sini atas belakang bawah ya. Bahkan mungkin di langit sedang menyaksikan bagaimana Timnas Indonesia bagaimana untuk kepemimpinan di masa Bapak Erick Thohir yang terus diserang habis ya saat ini. Ini ada komentar dari emak-emak, kenapa mereka yang mengidolakan negara lain yang namanya soal pemotivasian ini ya. Ini emak-emak mengatakan bla 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 soal kepemimpinan Erick Thohir. Kita ketahui bahwa Erick Thohir dalam kepemimpinannya memang betul-betul membuat target yang sangat nyata. Bukan main-main lagi, bukan omon-omon lagi, bukan krone seperti yang dikatakan oleh para krone cawe-cawe towel dan gerombolannya. Dan biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Tokoh idola anak-anak kita nih sekarang siapa sih? Tahu nggak Pak jawabannya? Dari Korea, dari Jepang. Kita punya Erick Thohir loh, yang bisa dijadikan idola buat anak-anak kita. Ruang rekam. Di situ ada kayak massage room, terus di sini tuh ada operatornya, jadi ada kelas-kelas. Ada massage. Ada massage bagus sih, enak ya. Hanya tidur. Oh, makan sayur. Hai, gitu sekali. Di sana tempat mainnya. Ketika tahun 2019 mengenai program PNM Makaribu, memang waktu itu jumlahnya baru 4 jutaan kurang lebih Ibu. Terus meningkat sampai hari ini 21, rasio kepemimpinan perempuan di BUMN itu kurang lebih 10%. Nah, target saya 25%, tapi kemarin angkanya baru tembus di 19%. Lalu kita juga mendorong di sini ada mental health Bu. Nah, ini juga daycare kita dorong Bu, termasuk fasilitas lainnya Bu. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan 3 program prioritas utama untuk periode ini. Yang pertama adalah Ruang Bersama Indonesia. Yang kedua, memperluas fungsi dari call center kami, Sapa 129. Dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Jadi kami mohon sekali kita bisa melanjutkan kerjasama. Dapat hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan cintai. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Ngeri. Bang Usirana jangan kemana. Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik. Dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Nonton, diem. Menang, bersyukur. Kalah, tetap support. Jangan cuma tulis komen aja. Datang ke lapangan aja enggak. Bayar tiket aja enggak. Oke? Jadi supporter yang baik. Jadi pengamat yang baik. Oh my god, aku merinding. Oh Tuhan. Oh. Tanah air, oh tidak kulupakan. Dan terkenal, oh my god. Oke, kita menyaksikan bagaimana masa kepemimpinan Bapak Erick Thohir dalam masanya PSSI saat ini.
sudah beberapa target yang dicapai, sudah beberapa prestasi itu dicapai, bahkan walaupun itu bukan soal mengangkat trofi. Trofi itu adalah identik saat ini oleh para pengkritik dan juga pembenci dari timnas Indonesia saat ini adalah sedang menjadi perbincangan, bahkan serangan yang memang betul-betul menyerang atau menguras tenaga pikiran dari Bapak Erick Thohir dan juga para supporter dari timnas Indonesia. Tetapi kita jangan lupa bahwa tujuan kita saat ini bersama Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini adalah untuk bagaimana di Piala Dunia nanti timnas Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih. Tentunya tetangga kita, teman kita, sejawat kita, dan juga adik dan juga para orang-orang di sekeliling kita akan menyaksikan dengan kepemimpinan saat ini adalah Bapak Erick Thohir memang betul-betul bisa membawa tim ini, timnas Indonesia, untuk bagaimana mengibarkan bendera merah putih dan juga lambang Garuda di dada bisa ada di level internasional Piala Dunia tentunya, dan juga beberapa event-event yang juga masuk pada agenda FIFA. Kita juga menyaksikan sahabat-sahabat Garuda, Bapak Prabowo Subianto setelah menggantikan paripurna dari sosok Joko Widodo dalam kepemimpinannya di RI 1 Presiden Indonesia ini, tentunya dalam perkembangan sepak bola timnas Indonesia saat ini menjadi tumbuhan beliau, bagaimana timnas Indonesia bisa mengibarkan dan juga menjadi kebanggaan kita, dan kita tidak akan mendukung tim lain lagi kalau timnas Indonesia itu mentas di Piala Dunia. Saya pastikan Anda tidak akan mendukung negara lain jika timnas Indonesia itu ada di Piala Dunia. Maka kita akan berbangga diri. Mari kita jangan sampai di bawah arus yang sedang bernafsuan belaka ya. Mari kita simak bersama video yang berikut ini. Mari kita satu komando bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Indonesia tentunya menjadi lebih baik lagi. Timnas Indonesia tentunya akan menjadi sesuatu tim yang luar biasa. Hacker bongkar dalang di balik kampanye, STY out. Nama besar muncul ke permukaan yang menghebohkan jagat sepak bola Indonesia. Simak video ini sampai habis, agar tidak terjadi misinformasi tentang video yang kami sajikan. Berikut adalah berita terbaru tentang Timnas Indonesia selengkapnya. Siapa dalang di balik STY out? Spekulasi mengenai masa depan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mencuat setelah isu STY out ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah platform diskusi sepak bola. Tagar ini mengemuka usai beberapa hasil kurang memuaskan yang diraih timnas dalam laga internasional terakhir, memunculkan berbagai teori tentang siapa yang menjadi dalang di balik desakan tersebut. Kinerja Shin Tae-yong, yang sebelumnya dianggap membawa angin segar dengan prestasi seperti membawa timnas U19 melaju ke Piala Asia dan mengembangkan potensi pemain muda, belakangan mulai dipertanyakan. Kekalahan di beberapa laga kunci pada gelaran Piala AFF 2024 menjadi salah satu pemicu kekecewaan publik. Namun, apakah hanya hasil pertandingan yang membuat tagar STY out menggema? Atau ada kepentingan lain yang bermain? Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi puncak kekecewaan banyak pihak. Timnas, yang digadang-gadang sebagai salah satu favorit juara, harus angkat koper lebih awal setelah gagal melaju ke babak semifinal. Kekalahan ini memperparah tekanan terhadap Shin Tae-yong dengan tagar STY out kembali mendominasi media sosial. Kita kecewa dengan hasil ini, terutama karena ekspektasi yang tinggi, ujar salah satu penggemar sepak bola yang aktif di Twitter. Mungkin sudah saatnya mencari pelatih baru yang lebih cocok. Namun, ada pula yang menilai bahwa kekalahan ini adalah hasil dari masalah yang lebih kompleks di luar kendali pelatih, seperti minimnya waktu persiapan dan dukungan federasi yang belum maksimal. Sejumlah sumber menyebutkan adanya kemungkinan konflik internal di tubuh Federasi Sepak Bola Nasional, PSSI. Beberapa pihak menduga bahwa tekanan terhadap Shin Tae-yong tidak sepenuhnya didasarkan pada performa di lapangan, melainkan juga faktor eksternal seperti ketidaksepakatan mengenai pengelolaan tim, prioritas program kerja, hingga intervensi dari pihak tertentu. Ada banyak kepentingan yang bertarung di balik layar, ujar salah satu pengamat sepak bola nasional yang enggan disebutkan namanya.
Shin Tae-yong memiliki gaya kerja yang tegas dan tidak selalu sejalan dengan beberapa pihak di federasi. Ini mungkin menimbulkan gesekan. Sementara itu, muncul teori bahwa tagar STY out sebagian besar dipicu oleh opini publik yang kecewa dengan hasil pertandingan. Namun, analisis data media sosial menunjukkan kemungkinan adanya kampanye terorganisir yang memperbesar narasi negatif terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Akun-akun anonim dengan pola aktivitas seragam diketahui menjadi penyumbang besar dalam penyebaran tagar tersebut. Ini bukan kali pertama kita melihat serangan media sosial yang tampak terorganisir dalam sepak bola Indonesia, kata seorang analis media digital. Ada indikasi bahwa ini lebih dari sekadar emosi spontan para penggemar. Hingga saat ini, PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan STY out. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya menyatakan bahwa evaluasi akan terus dilakukan berdasarkan capaian tim dan rencana jangka panjang. Namun, dengan munculnya data dari Volt Anonim, tekanan publik kini berbalik arah. Banyak yang menyerukan agar pihak berwenang menyelidiki lebih lanjut dugaan keterlibatan kelompok tertentu dalam menciptakan kegaduhan ini. Dua hacker bongkar dalang di balik kampanye STY out, nama besar muncul ke permukaan. Dalam sebuah penyelidikan digital yang menghebohkan jagat sepak bola Indonesia, seorang hacker telah berhasil mengungkap identitas para dalang di balik kampanye STY out yang gencar belakangan ini. Hasil hacking yang dilakukan secara cermat dan hati-hati ini telah mengungkap jaringan tersembunyi yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, perusahaan besar, hingga kelompok kepentingan politik tertentu. Data yang berhasil dibobol oleh hacker tersebut memberikan bukti-bukti yang sangat kuat mengenai keterlibatan pihak-pihak tersebut. Beberapa bukti yang ditemukan antara lain. Percakapan rahasia. Terdapat percakapan melalui aplikasi terenkripsi yang menunjukkan koordinasi yang sangat rapat antara para dalang dalam merencanakan dan menjalankan kampanye STY out. Aliran dana yang mencurigakan. Analisis terhadap transaksi keuangan menunjukkan adanya aliran dana yang sangat besar ke sejumlah akun yang terkait dengan kampanye ini. Manipulasi opini publik. Hacker menemukan bukti bahwa kampanye ini melibatkan penggunaan bot, akun palsu, dan berita bohong secara masif untuk mempengaruhi opini publik. Keterlibatan media. Beberapa media online juga diduga terlibat dalam menyebarkan berita-berita yang bernada negatif terhadap Shin Tae-yong, mengikuti arahan dari para dalang. Motif di balik kampanye. Motif di balik kampanye STY out ini sangat beragam, namun beberapa motif utama yang terungkap adalah 1. Perebutan kekuasaan di PSSI. Ada dugaan kuat bahwa kampanye ini terkait dengan perebutan kekuasaan di dalam tubuh PSSI, di mana pihak-pihak tertentu ingin menjatuhkan Shin Tae-yong untuk menggantikannya dengan orang yang lebih sejalan dengan kepentingan mereka. 2. Kepentingan bisnis. Beberapa perusahaan besar yang memiliki bisnis di bidang olahraga diduga terlibat dalam kampanye ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. 3. Agenda politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa kampanye ini juga terkait dengan agenda politik tertentu, di mana pihak-pihak yang berkepentingan ingin memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan politik. Dampak terhadap sepak bola Indonesia. Pengungkapan kasus ini tentu saja memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia sepak bola Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain. Krisis kepercayaan. Kepercayaan publik terhadap PSSI dan dunia sepak bola Indonesia secara umum akan semakin menurun. Gangguan stabilitas timnas. Kampanye STY out telah mengganggu fokus timnas dan berpotensi merusak prestasi tim. Kerugian material. Kampanye ini telah menyebabkan kerugian materi yang cukup besar bagi PSSI dan sponsor. Langkah selanjutnya. PSSI dan pihak berwenang perlu segera mengambil tindakan tegas untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, perlu dilakukan reformasi total di tubuh PSSI untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penting, berita ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber yang terpercaya. Namun, perlu diingat bahwa informasi ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan investigasi. And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada.
Indonesia representing Southeast Asia. 5 wins and 20 goals scored so far. It's the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi mari kita backing tim ini, Timnas Indonesia, agar tetap mendapatkan dukungan penuh di tribun nanti ketika para penggawa dan juga segenap dari tubuh PSSI dan juga Timnas Indonesia baik pelatih ataupun pemain mendapatkan dukungan sepenuhnya 100% agar permainannya lebih baik lagi. Dengan begitu sorak-sorai kita sebagai para supporter tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Bang Jai dan segala macam dari para penggawa Timnas Indonesia. Sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.